Di video ini kami akan menunjukkan kepada Anda sebuah lensa kontak augmented reality. Lensa Moju sudah menjadi prototipe yang berfungsi sebagai perangkat. Didasarkan pada layar LED mikro kecil, seukuran butiran pasir yang dikombinasikan dengan sensor pintar dan prosesor Arcore yang bisa meningkatkan penglihatan pemiliknya. Ini didukung oleh baterai bawaan dan berfungsi seperti dalam pesan peta video game, dan opsi lain muncul di depan mata Anda. Perangkat dikendalikan oleh Anda situs dan 1 kali pengisian cukup untuk 1 hari kerja. Metode pengisian masih dirahasiakan untuk saat ini. Sayangnya masih terlalu dini untuk membicarakan produksi massal. Terlebih dahulu gadget harus diuji oleh sukarelawan, kemudian lensa akan selesai dan dikirim ke FDEUS untuk persetujuan. Jadi untuk saat ini ada baiknya menghemat uang. Harga yang ditentukan tim akan sebanding dengan harga smartphone kelas menengah ke atas. Fakta menarik lainnya, perusahaan motor Lincoln asli yang didirikan untuk produksi mesin dan transisi ke produksi mobil sangat sulit. Sehingga pada tahun 1922 perusahaan berada di ambang kebangkrutan. Situasi diselamatkan oleh Henry Ford yang membeli perusahaan saat ini. Pabrikan mobil mewah terkenal ini masih dimiliki oleh Ford. Perusahaan motor pada Agustus 2022. Insinyur Lincoln melihat ke masa depan dan menunjukkan Lincoln model L100 ini adalah penghargaan untuk model 1922 yang diproduksi tepat setelah Ford membeli perusahaan. Tetapi dengan banyak detail futuristik dan tak terduga pintu brengsel terbalik yang besar dan atap yang meninggi hanyalah beberapa fitur roda, kemudi dan pedal dilepas untuk memberi tempat pada pengontrol dan lantainya. Sekarang digital desainnya juga mengikuti tren teknologi terbaru. Ada banyak bahan ramah lingkungan seperti kain sudah daur ulang dalam trim, dengan kecantikan memikat yang menawan saat mendekat. Konsep L100 merangkul ketegangan antara keanggunan dan kehalusan yang luar biasa. Loris Ryan Lincoln mencatat bagaimana menurut Anda? Selanjutnya, kendaraan terbang pribadi Volkswagen secara aktif bekerja di bidang otomotif. Divisi Cina telah menghadirkan prototipe yang sudah diuji secara aktif. Prototipe ini disebut Flying Vemo Tiger, yang memiliki livery seperti harimau. Karena alasan itu diluncurkan pada tahun 2022 tepat pada tahun baru Imlek Harimau. Diketahui bahwa kendaraan ini dirancang untuk 4 orang dan dapat terbang sejauh 124 mil. Juga dapat lepas landas dan mendarat secara vertikal. Itu dikembangkan dari awal dengan para ahli sudah mencatat bahwa model ini adalah yang pertama dari banyak tonggak luar biasa dalam perjalanan kami yang luar biasa menuju perjalanan udara perkotaan pada tahap pertama. Vemo akan menjadi transportasi VIP dan kemudian akan membantu dalam transportasi kota dan antar kota. Pendekatan ini akan membantu menghindari sesuatu seperti kemacetan lalu lintas 160 mil di jalan raya. Ketika lalu lintas bergerak sekitar setengah mil sehari dan 400 petugas polisi tiba untuk berpatroli. Konsep masa depan selanjutnya akan mengubah segalanya. Apa pendapat Anda tentang bangunan yang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan energinya sendiri, tetapi juga berbagi energi dengan tetangganya? Perancang mengusulkan untuk gunakan kekuatan angin dan perhatikan bahwa hak atas teknologi tersebut telah diklaim di 75 negara. Desain yang mereka temukan sangat bagus sehingga dapat digunakan di mana saja di dunia pada ketinggian hingga 0,6 mil. Terlebih lagi itu akan bekerja terlepas dari arah angin dan pada kecepatan angin 13 kaki per detik atau lebih tinggi. Itu juga dapat ditempatkan di daerah pada dibangun karena diam dan tidak menghasilkan infrasonik dan dikeluarkan energi akhir sebanyak 200% dari kebutuhan bangunan. Di saat tim sibuk dengan dokumentasi proyek dan menawarkan orang untuk berinvestasi di perusahaan dan menjadi pemilik bersama, apakah menurut Anda itu investasi yang menjanjikan?
Kemudian bagaimana menurut Anda sebuah konsep mobil listrik berbentuk merang muncul di Amerika Serikat, Cina, dan Prancis? Mungkin perancang proyek ini adalah desainer Belarusia Artem Smirnov. Dan tidak heran pihak berwenang Belarusia sering menyentuh topik mobil listrik dan berjanji bahwa hanya dalam 5 tahun negara akan memilikinya. Modelnya sendiri berkonsep Pix L7. Dua tempat duduk terlihat sangat menarik. Pertama cocok untuk berkendara di perkotaan dan pinggiran kota. Besar kemungkinan pemasangan ban off-road, keduanya universal jika perlu. Pix L7 berubah dari mobil penumpang menjadi truk mini. Ketiga tubular rangka mirip dengan bagi menggabungkan ringan dan keandalan prospek masa depan dari konsep tersebut belum jelas. Tetapi perlu diingat bahwa pada akhir tahun 2021, 16,5 juta mobil listrik sudah ada di jalan di seluruh dunia dan itu 3 kali lebih banyak daripada tahun 2018. Sehingga semakin populernya kendaraan listrik dapat membuka jalan bagi proyek seperti Pix L7. Selanjutnya bandingkan dengan proyek ini. Pixel 7 tampaknya hampir siap untuk produksi massal. Proyek yang Anda lihat di layar adalah jepretan konsep oleh seniman dan desainer Australia, Nick Chalitarakis. Tempat duduk tunggal ini mengingatkan salah satu proyek Volkswagen sekitar 10 tahun yang lalu. Mereka menunjukkan konsep serupa hover mobil Volkswagen dikumpulkan dan dipresentasikan pada ide video yang dikirimkan oleh penduduk biasa Cina. Hasilnya adalah kendaraan terbang 2 tempat duduk untuk jalan elektromagnetik di masa depan. Dan mungkin akan merevolusi konsep transportasi roda tunggal. Kita tidak boleh lupa bahwa ada lebih dari 40 patent di bidang ini dan idenya sendiri sangat populer. Bahkan diparodikan di South Park. Sayangnya proyek ini diposting di bahan cat tanpa deskripsi kemungkinan karakteristik dan prospek sehingga kami hanya dapat membuat teori kami sendiri di sekitarnya. Selanjutnya adalah raksasa Korea Selatan Hyundai juga terlibat dalam pengembangan kendaraan masa depan. Perusahaan memiliki program yang disebut Visi 2040, bertujuan untuk membuat hidrogen menjadi bahan bakar yang populer. Jadi konsep hari ini adalah tentang efisiensi dan keberlanjutan hidrogen. Di layar adalah trailer drone, sebuah truk otonom yang dilengkapi dengan kemudi independen dari belakang dan depan. Menurut ahli, Hyundai itu akan bisa untuk menempuh lebih dari 621 mil per pengisian. Tetapi hal yang paling aneh adalah opsi pemisahan sebenarnya. Drone trailer seperti set konstruksi dirakit dari sasis eboge otonom dan setelah truk tiba di lokasi, setiap eboge siap untuk diambil kargo sendiri ke zona bongkar gudang atau tempat lain. Perusahaan yakin bahwa sistem ini akan berguna tidak hanya dalam logistik tetapi juga dalam operasi penyelamatan, misalnya eboge dapat digunakan sebagai kendaraan pemadam kebakaran, stasiun pengisian bergerak atau bandara mini untuk drone. Ini berita bagus untuk penggemar teknologi kendaraan masa depan. DeLorean baru akan dirilis. Sebelumnya perusahaan hanya mengerjakan restorasi N dari model D12 yang diawetkan, tetapi kemudian pemilik memutuskan untuk mengambil risiko dan memberikan lampu hijau untuk proyek Alpha 5. DeLorean itu dikembangkan oleh Design Vital, salah satu biro desain paling terkenal di dunia. Alpha 5 memiliki pintu sayap camar, tidak ada pilar tengah, dan tampilan keseluruhan bergaya dan ramping. Koefisien drag akan menjadi 0,23. Sebagai perbandingan, model Tesla S memiliki 0,244 orang akan dapat mengendarai Alpha 5. Sistem propulsi diharapkan menjadi listrik, maksimal kecepatan akan menjadi 150 mil per jam. Sedangkan jangkauan dengan sekali pengisian daya adalah 300 mil. Alpha 5 akan diproduksi di Italia dalam jangka waktu terbatas. Hanya 88 mobil referensi ke film legendaris. Anda juga dapat menemukan konsep yang dimodifikasi secara online dan gaya film mungkin juga harus dimasukkan ke dalam produksi. ...56 manusia yang tinggal di kota-kota dan jumlah itu kemungkinan akan meningkat di masa depan.
Hal ini menimbulkan lebih banyak kesulitan bagi kota-kota dari banyaknya sampah hingga masalah logistik untuk membuat kehidupan perkotaan lebih nyaman. Tim Swiss Meal Swiss menawarkan robot asisten ini untuk mempromosikan robot yang mereka buat dalam iklan yang spektakuler. Pintu masuk Museum Seni Philadelphia dikenal sebagai tangga berbatu, tetapi kembali ke robot itu mampu membawa beban hingga 110 pound hingga 13,9 mil per jam. Jadi jika Anda melengkapi lagi dengan sensor yang berbeda, Anda bisa mendapatkan ponsel sistem untuk memantau apapun mulai dari polusi gas hingga lalu lintas juga dapat berguna dalam logistik, baik untuk di luar maupun di dalam ruangan. Tim mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk menghubungi dan mendiskusikan detailnya. Tahukah Anda bahwa undang-undang mobil di banyak kota dan negara semakin ketat? Misalnya, sejak 1 Juli 2016 mobil yang dibangun sebelum tahun 2000 tidak dapat dikendarai di Paris pada hari kerja. Penduduk kota seharusnya memiliki hak untuk menghirup udara normal. Kantor wali kota mencatat ternyata setelah berita tersebut banyak desainer menawarkan visi mereka tentang mobil massa depan, dan inilah contohnya. Sergio Luna, seorang desainer dari Meksiko, telah menciptakan konsep mobil mini. Ekonomi itu pada dasarnya adalah Segway besar dengan tempat duduk. Setiap roda digerakkan oleh 2 motor listrik, kendaraan kompak, ramah lingkungan, dan memungkinkan Anda untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Jika Anda tinggal sendiri, mengapa membeli mobil besar? Ambil yang satu ini merangkum salah satu ulasan. Seritron tidak terbatas pada buku-buku menarik, permainan komik dan film, tetapi juga merupakan dunia yang penuh dengan teknologi yang tidak biasa. Contoh yang paling terkenal mungkin adalah siklus cahaya yang jejak. Cahayanya yang khas sering muncul di poster dan sampul proyek Tron untuk Tron Legacy. Daniel Simon dipekerjakan untuk mengerjakan siklus cahaya. Dia seorang desainer Jerman dan seorang futuris pamungkas lain. Film ini dia berkontribusi pada kelupaan dan juga bekerja dengan Ridley Scott di Prometheus. The Expert telah sangat menghormati siklus cahaya yang mengambil desain asli tahun 1980-an dan menambahkan sentuhan modern yang mengejutkan. Tidak ada siklus lampu kerja yang pernah dibuat untuk model ukuran penuh. Warisan Bagasi dan Chi sudah cukup, tetapi penemu di seluruh dunia terus membuat versi baru yang dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Misalnya tim Warisan membuat 10 model sebelum rilis film. Versi Warisan memperhitungkan tren modern sehingga dilengkapi dengan stasiun dok 4 siklus cahaya, dijual seharga $55. Ini adalah satu-satunya pesawat ruang angkasa netral karbon di dunia. Terdengar seperti fiksi ilmiah, namun perspektif luar angkasa perusahaan Amerika yakin penerbangan pertama akan dimulai paling cepat tahun 2024. Siapapun yang memiliki cadangan $125.000 akan mampu menjadi turis luar angkasa. Konsep umum cocok menjadi satu kalimat kapsul yang melekat pada pembuat balon, memastikan bahwa teknologinya telah diuji dan telah digunakan selama beberapa dekade, termasuk dengan kecepatan pendakian NASA sekitar 12 mil per jam. Peluncuran uji coba tanpa awak mengambil 6 jam dan 39 menit. Pesawat ruang angkasa naik menjadi sekitar 20,5 mil dan kemudian mendarat di dekat Klub Meksiko. Kapsul menampung 9 orang, 8 penumpang dan pilot, dan dilengkapi lebih baik dari kebanyakan kamar hotel. Memiliki kursi lipat yang nyaman, jendela panorama, sebuah bar dengan minuman, Wi-Fi, sound system, dan bahkan kamar mandi kompak seperti yang Anda lihat. Pariwisata luar angkasa juga mencapai tingkat yang sama sekali baru. Konfigurasi kapsul dapat dengan mudah diubah, misalnya untuk angin pernikahan. Inilah beberapa video kami rangkum untuk Anda, semoga terinspirasi dan juga menjadi penyemangat untuk Anda. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe video ini bila Anda menyukainya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.